Horas, salam dan berbahagia. Kami CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Samosir. Saya Ariston Batukup dari SD 4 Bola. Saya Bartowi Gultom dari SD Negeri 8 Pardamuan. Saya Gonggong Marilutua Sitohang dari SD Negeri 22 Putarihe. Kami ingin melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Pak, sehat. Ya, luar biasa ya Pak ya. Oke, baik Pak. Sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati nantinya bagaimana proses coaching Bapak dengan si coaching. Namun sebelum saya perlu sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nantinya Pak. Saya berharap dalam proses coaching nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari proses coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi coaching, yakni kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Selanjutnya dalam melakukan coaching Bapak juga harus menerapkan alur tirta ya Pak. Di mana alur tirta itu yang pertama kita harus menentukan tujuan dulu, kemudian identifikasi masalah, kemudian menentukan rencana, dan juga tanggung jawab. Bagaimana Pak? Bisa dipahami Pak? Bisa Pak, bisa. Oke, baik Pak. Sebelum Bapak melakukan coaching, saya ingin menunjukkan beberapa pertanyaan, boleh Pak ya? Iya. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak terapkan dalam coaching nanti? Dalam pelaksanaan coaching nanti Pak, yang saya buat nanti, kompetensi yang saya buat nanti adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Begitu Pak. Baik Pak, Bapak tadi mengatakan ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Bagian kompetensi mana ini Pak yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya kembangkan nanti di sini adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak dengan teknik rasa tersebut, yaitu tadi dengan membuat teknik rasa dengan alur tirta, yaitu dengan adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana tindak lanjut, dan tanggung jawab. Kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak, kira-kira indikator ketercapaian mana yang akan Bapak capai nanti dalam proses coaching nanti? Jadi indikator ini nanti saya akan menggali pengalaman dari si coaching nanti untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dia ajukan. Oke, baik Pak. Semoga dalam melakukan coaching nanti Bapak dapat menerapkan sesuai dengan kompetensi dan juga indikator yang ingin Bapak capai. Oke, sekian Pak perbincangan kita. Selanjutnya Bapak akan melakukan coaching dengan coaching Bapak. Semoga berhasil ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya baik. Jadi kira-kira tujuan kita, pembicaraan kita hari ini apa kira-kira? Begini Pak, kan sudah kita ketahui sekarang kita sebagai guru itu harus mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi saya merasa mempraktekkan belajar berdiferensiasi ini masih kurang. Begitu ya, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak masih kurang untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Jadi kira-kira
tujuan dari pembicaraan kita ini, apa yang Bapak harapkan? Tujuan dari pembicaraan kita ini Pak, saya mau diskusi dengan Bapak bagaimana nanti saya akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak. Oh, kira-kira begitu ya Pak. Jadi menurut pengamatan Bapak, apa penyebab dari permasalahan Bapak ini? Yang pertama Pak, saya menyadari Pak, dari pengamatan saya memang karena memang keterampilan saya masih kurang. Karena kebetulan itu Pak, pembelajaran berdiferensiasi ini kan masih tergolong baru. Kalau dulu Pak, yang saya ketahui pembelajaran berdiferensiasi masih dari hanya kognitif siswa itu Pak. Dulu kan kalau misalkan murid yang lambat itu kita remedial, kemudian murid yang cepat kita lakukan pengayaan. Tapi setelah dengan kurikulum merdeka kan Pak, kalau saya baca dari PMN itu rupanya ada beberapa aspek Pak. Rupanya harus kita buat supaya pembelajaran itu berdiferensiasi, yaitu mengenai kontennya, mengenai proses dan produknya Pak. Jadi inilah yang masih baru, masih bingung saya Pak, bagaimana menerapkannya. Oh, kira-kira begitu ya Pak. Jadi kira-kira dari kondisi yang Bapak alami, terkhususnya di kelas, jadi bagaimana tanggapan dari anak didik Bapak dalam penerapan berdiferensiasi ini? Sebenarnya Pak, kalau saya mati, walaupun masih banyak kekurangan saya menerapkannya, siswa sangat antusias Pak di kelas. Cuma sayanya aja yang kurang mengembangkan. Karena pengalaman saya masih kurang belajar saya. Dan kalau dari pengamatan saya Pak, kalau kita praktekkan tidak setiap hari makin bagus, tapi dari analisa saya agak sulit Pak kita mengembangkan ketiga-tiganya Pak. Jadi iya, makanya salah satu hal juga sebagai pemula kita kan Pak, salah satu aspek saja saya rasa siswa sudah antusias untuk mengikuti. Jadi dari target yang Bapak capai pada saat ini, kira-kira kondisi skala dari 1 sampai 10, posisi Bapak ini di kelas posisi angka berapa? Kalau saya merefleksikan diri saya Pak, mungkin saya masih posisi 4. Jadi tujuan Bapak hari ini untuk ke posisi berapa? Kalau bisa Pak, saya mencapai angka 8. Oh, bagus sudah lama. Iya. Jadi untuk menerapkan, untuk mencapai angka 8 ini, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan? Langkah yang saya tempuh Pak, tentu saya sendiri harus banyak belajar Pak. Terutama dari rekan guru, saya akan banyak bertanya kepada mereka Pak. Kemudian nanti juga saya akan belajar dari media sosial, terutama dari PMM sebenarnya sudah ada Pak di sana bagaimana cara langkah pengembangannya. Kemudian dari YouTube dan media sosial lain Pak, saya akan kembangkan. Selain dari media YouTube atau media sosial dan rekan guru, yang Bapak harapkan nanti yang Bapak lakukan lagi dari belajar dari mana lagi Pak? Nanti saya akan juga mengamati seberapa jauh respon siswa Pak. Praktik di lapangan juga nanti penentu Pak. Bagaimana praktik yang saya lakukan, maunya jangan teoritis Pak. Makanya kan nanti tentu ada refleksi dari siswa juga, nanti salah satu pertimbangan saya untuk mengembangkan. Dari praktik-praktik siswa ini Pak, untuk langkah-langkah penerapan metode belajar berdiferensiasi ini, metode-metode apa nanti yang Bapak inginkan untuk keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi ini? Contohnya Pak, metode konten nanti akan saya usahakan konten-kontennya berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid Pak. Nanti juga akan saya buat kalau misalkan si anak orientasinya visual, nanti akan saya buatkan video Pak, saya cari dari internet gitu Pak. Kemudian kalau orientasinya gambar juga saya sediakan gambar Pak. Dan kalau orientasinya misalkan motorik Pak, nanti akan saya buatkan kegiatan yang
yang mengadopsi bagaimana motorik anak teradopsi dalam rancangan pembelajaran saya. Dari metode konten ini kan akan mengarah ke produk ya Pak ya. Iya, iya. Jadi menurut Bapak metode yang Bapak lakukan ini apakah sudah berhasil? Harapan saya nanti akan berhasil, Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Jadi kira-kira untuk melangsungkan keberhasilan ini kapan akan Bapak laksanakan ini? Ini nanti akan saya terapkan minggu depan, Pak. Mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Iya. Nah untuk dalam pelaksanaan target ini Pak, kira-kira komitmen apa nanti yang akan Bapak buat untuk mencapai kesuksesan ini, keberhasilan ini? Komitmen saya, Pak, saya akan lebih mengoptimalkan mengelola waktu saya, Pak, agar waktu belajar saya tadi dari berbagai sumber bisa maksimal, Pak, sehingga nanti apa yang saya harapkan bisa terlaksana dengan baik. Oh gitu ya. Jadi ada kira-kira dukungan yang Bapak harapkan atau misalnya dari sekolah dan pihak lain gitu, ada dukungan Pak? Tentu saya sangat mengharapkan rekan guru dan siswa, Pak, termasuk juga orang tua, supaya nanti apa langkah-langkah yang saya tempuh dapat dukungan dari mereka. Oh iya Pak ya, mudah-mudahan pihak sekolah atau stakeholder lainnya dapat mendukung ya Pak. Iya, Pak. Iya terima kasih Pak. Jadi dari percakapan kita ini Pak, sudah banyak tadi kita utarakan bagaimana perasaan Bapak setelah percakapan kita ini Pak? Saya merasa senang, Pak, dan saya merasa bahwa permasalahan yang dalam diri saya sudah teratasi, Pak. Ya, semoga apa yang Bapak harapkan bisa tercapai ya Pak ya. Oke, terima kasih, Pak. Jadi mudah-mudahan dalam pelaksanaan pembelajaran berdigitalisasi ini Bapak bisa menerapkannya di kelas dan sesuai dengan minat dari siswa kita Pak. Jadi terima kasih Pak atas peluangnya. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak, semoga berhasil ya Pak ya. Terima kasih, Pak. Permisi, Pak. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Iya, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Bapak lakukan. Saya rasa prosesnya tadi berlangsung dengan sangat baik dan luar biasa Pak. Proses coachingnya sangat bagus. Oke Pak, dalam proses coaching tadi Pak, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai indikator pencapaian yang sudah Bapak tentukan di awal? Terima kasih Pak. Saya sudah menerapkan prinsip coaching tadi. Saya telah melaksanakannya dengan baik. Yang saya laksanakan dari sana adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, baik Pak. Sesuai dengan hasil pengamatan saya juga tadi, Bapak sudah melakukan semua indikator yang ingin Bapak capai di awal. Di mana Bapak tadi yang pertama menerapkan prinsip coaching dengan baik, yaitu yang pertama dengan kemitraan. Bapak melakukan kemitraan berupa kedekatan yang begitu dekat, seperti ada rasa persaudaranya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah melakukan proses kreatif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat meningkatkan potensi si coach Bapak. Kemudian Bapak juga tadi sudah melakukan kompetensi coaching yang juga sudah sangat bagus dengan melakukan kehadiran penuh untuk si coach ya Pak ya. Kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat membangkitkan dan juga memaksimalkan si coach untuk menemukan ide-ide yang ingin dilakukan dalam mengatasi permasalahan psikologi tersebut. Kemudian Bapak juga tadi sudah sesuai dengan pengamatan saya juga sudah melakukan alur data dengan sangat bagus. Pada saat coaching tadi Bapak sudah melaksanakan tujuan dari coaching, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, kemudian menanyakan tanggung jawab dari si coaching. Saya kira proses coaching Bapak tadi sudah sangat luar biasa Pak. Ya, terima kasih Pak. Kira-kira
Boleh saya memberikan pertanyaan lagi Pak? Ya, silakan. Oke, baik Pak. Kira-kira ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti adalah kehadiran penuh atau present, karena dalam coaching tadi beliau mengungkapkan unek-unek yang ada di hatinya, sehingga saya menggunakan teknik stop untuk meredakan keadaan beliau. Pak ya, sangat bagus ya Pak ya. Jadi semoga nantinya dengan teknik stop Bapak lebih hadir penuh untuk si coach ya Pak ya. Oke Pak, baik Pak. Semoga rencana Bapak dapat berjalan dengan lancar dan tentunya dapat mengembangkan kompetensi Bapak dalam melakukan proses coaching Bapak ke depannya di sekolah Bapak ya Pak ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, Selamat pagi Pak. Ya,